Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Rosalindaku, mata kuliah Matematika di Program Indonesia dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul sejarah adanya simbol matematika, yaitu tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya belajar atau mengerjakan matematika di zaman kuno? Hari ini kita bisa dengan mudah menulis persamaan sederhana seperti 10 tambah 5 kurang 2 sama dengan 13 hanya dalam waktu kurang dari 3 detik. Namun, ribuan tahun lalu, matematika adalah hal yang sangat melelahkan untuk ditulis. Jadi sebelum abad ke-15, dunia tidak mengenal simbol tambah, kurang, kali, atau bagi. Jika seorang matematikawan di Yunani kuno, Mesir, atau abad pertengahan Eropa ingin menjumlahkan sesuatu, mereka harus menuliskannya dalam bentuk kalimat panjang. Mereka akan menulis, jika 10 ditambahkan dengan 5, kemudian hasilnya dikurangi oleh 2, maka akan menghasilkan 13. Nah, bisa kita bayangkan betapa penuhnya kertas saat itu hanya untuk menyelesaikan perhitungan dagang yang sederhana. Rumus matematika yang rumit terlihat seperti sebuah paragraf cerita atau novel. Keadaan ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan berjalan lambat karena komunikasi angka yang sangat tidak praktis. Namun, kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan. Seiring berkembangnya rute perdagangan dunia dan sains, para ilmuwan dan pedagang mulai mencari cara cepat, sebuah jalan pintas visual agar mereka tidak perlu menulis kata yang sama berulang kali. Jadi dari sanalah evolusi simbol matematika dimulai. Simbol pertama yang berhasil distandarisasi adalah tanda tambah dan tanda kurang. Kisah mereka berdua lahir dari dua dunia yang berbeda, dunia penulisan ilmiah dan dunia perdagangan. Mari kita bahas tanda tambah terlebih dahulu. Jadi, di abad pertengahan, bahasa Latin adalah bahasa universal untuk ilmu pengetahuan di Eropa. Dalam bahasa Latin, kata untuk menyatakan dan atau ditambah adalah et. Jadi, jika ilmuwan ingin menulis 4 tambah 5, mereka akan menulis 4-5. Karena para juru tulis harus menyalinkan ratusan dokumen matematika dengan tangan secara cepat, mereka mulai menghemat waktu. Ketika menulis kata et, mereka tidak lagi mengangkat pena mereka. Huruf E dan T ditulis menyambung dalam satu gerakan cepat. Jadi lama-kelamaan, huruf E itu menyusut dan menghilang, sementara huruf T berubah menjadi garis vertikal yang memotong garis horizontal penutupnya. Proses evolusi tulisan tangan yang terburu-buru ini akhirnya melahirkan tanda silang tegak yang kita kenal sekarang sebagai simbol plus. Sementara itu, tanda kurang memiliki latar belakang yang lebih membumi. Simbol ini nggak lahir dari perpustakaan para ilmuwan, melainkan dari lantai-lantai gudang pelabuhan dan pasar. Pada abad ke-15, para pedagang kain dan bahan pangan di Eropa terbiasa menimbang barang dagangan mereka di dalam peti atau karung. Ketika sebuah peti diperiksa dan ternyata berat isinya berkurang atau menyusut dari standar yang ditentukan, sang pedagang akan mengambil kapur dan memberikan coretan garis horizontal tunggal pada peti tersebut. Garis ini adalah kode praktis yang berarti minus atau kurang. Kedua tanda ini, tanda tambah dan tanda kurang, pertama kali muncul secara resmi dalam bentuk cetakan pada tahun 1489. Seorang matematikawan asal Jerman bernama Johannes Wittmann menerbitkan buku berjudul Mercantile Arithmetic atau aritmatika perdagangan. Dalam buku tersebut, Wittmann menggunakan tanda tambah dan tanda kurang untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan barang dagangan. Jadi sejak saat itu, masyarakat menyadari betapa praktisnya kedua simbol ini, dan dalam waktu 1 abad, tanda tambah dan tanda kurang resmi menjadi standar matematika dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah penjumlahan dan pengurangan memiliki simbol yang mapan, tantangan berikutnya adalah perkalian. Sebelum abad ke-17, perkalian biasanya ditandai dengan kata Latin in atau menggunakan simbol huruf kapital M atau singkatan dari multiplication.
Titik balik terjadi pada tahun 1631 ketika seorang pendeta sekaligus matematikawan asal Inggris bernama William Thread menerbitkan bukunya yang terkenal Clavis Mathematicus atau Kunci Matematika. Di dalam buku ini memperkenalkan simbol silang untuk operasi perkalian. Thread memilih bentuk ini berdasarkan salib Santo Andres, sebuah simbol religius yang berbentuk huruf X miring. Menurutnya, bentuk silang miring ini sangat estetis, simetris, dan cocok untuk menggambarkan pengandaan nilai angka yang saling bersilangan. Namun, apakah semua matematikawan langsung menerimanya? Ternyata tidak. Penggunaan tanda silang X sempat memicu perdebatan sengit yang berlangsung selama puluhan tahun. Penentang paling keras adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, salah satu pemikir saling jenius abad ke-17 dan penemu kalkulus. Leibniz sangat membenci tanda X ciptaan Thread. Alasan Leibniz sangat masuk akal. Tanda silang terlalu mirip dengan huruf atau variabel X yang sering digunakan dalam ilmu aljabar. Leibniz khawatir anak-anak sekolah dan para ilmuwan akan kebingungan membedakan mana yang merupakan perintah untuk mengalihkan angka dan mana yang merupakan variabel huruf X. Karena protes tersebut, Leibniz mengusulkan alternatif lain, yaitu tanda titik tunggal. Di tengah angka untuk melambangkan perkalian, persaingan simbol ini bertahap hingga hari ini. Itulah mengapa di sekolah dasar kita menggunakan tanda X. Tetapi begitu memasuki matematika tinggal lanjut seperti aljabar, fisika, dan kalkulus, kita beralih menggunakan tanda titik atau tanda kurung untuk menghindari kekeliruan dengan variabel X. Sekarang kita sampai pada simbol terakhir, yaitu pembagian. Simbol ini memiliki sejarah yang sangat visual karena bentuknya sangat unik. Nama resmi dari simbol garis dengan dua titik ini adalah obelus. Sebelum tanda obelus digunakan dalam matematika, simbol ini sebenarnya sudah ada pada zaman kuno di perpustakaan-perpustakaan besar seperti perpustakaan Alexandria. Namun, fungsi awalnya adalah sebagai tanda baca untuk menandai bagian teks atau kalimat dalam naskah kuno yang dianggap meragukan, salah, atau perlu dihapus. Baru pada tanggal 1659, seorang matematikawan asal Swiss bernama Johann Arndt meminjam simbol ini dan memberinya tugas baru sebagai lambang pembagian dalam bukunya yang berjudul Sil Algebra. Mengapa Arndt memilih simbol ini? Karena jika Anda melihat simbol bagi, kita sebenarnya sedang melihat gambar representasi dari sebuah pecahan yang disederhanakan agar bisa ditulis sejajar dalam satu baris. Sama seperti operasi lainnya, pembagian juga memilih variasi. Di beberapa belahan dunia, terutama di Eropa daratan seperti Jerman dan Prancis, tanda obelus kurang populer. Mereka lebih memilih menggunakan tanda titik dua yang juga dipopulerkan oleh Leibniz karena dianggap lebih bersih dan menghemat ruang di atas kertas. Lihat kembali perjalanan panjang keempat simbol ini, mulai dari abad ke-15 hingga abad ke-17, kita bisa belajar bahwa matematika bukan sekedar tentang angka-angka kaku yang menjemukan. Matematika adalah kisah tentang kreativitas, adaptasi, dan keinginan manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang rumit. Simbol tambah, kurang, kali, dan bagi lahir dari coretan tangan pada juru tulis yang kelelahan. Tanda kapur para pedagang di pelabuhan, simbol budaya, hingga visualisasi pecahan. Simbol butuh waktu ratusan tahun bagi dunia untuk sepakat dan menerima simbol-simbol ini sebagai bahasa universal.
Tanpa adanya standarisasi 4 simbol sederhana ini, penulisan rumus fisika, perkembangan ilmu teknik, bahasa pemrograman komputer hingga kode-kode algoritma yang menjalankan ponsel pintar kita hari ini mungkin tidak akan pernah bisa tercipta. Keempat simbol ini adalah jembatan yang membawa perdebatan manusia masuk ke era modern. Jadi, saat berikutnya Anda melihat tanda-tanda ini di atas kertas atau layar kalkulator, Anda tahu bahwa di balik bentuknya yang sederhana, ada sejarah peradaban ratusan tahun yang luar biasa. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah munculnya tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.